Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anandaku semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama Ibu Nurul. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan layanan konseling kelompok tentang bagaimana cara mengatasi prokrastinasi akademik. Nah, baiklah, mari kita simak bersama apa sih prokrastinasi akademik itu? Kenapa kita tidak boleh berperilaku prokrastinasi akademik? Prokrastinasi akademik adalah perilaku yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, padahal perilaku ini tidak baik loh. Nah, di mana siswa tersebut sengaja menunda-nunda untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh gurunya. Perilaku menunda-nunda menyelesaikan tugas sekolah disebut prokrastinasi akademik. Faktor penyebab prokrastinasi akademik itu pun beragam. Penyebabnya bisa terjadi karena menurunnya motivasi, burnout, hingga time management yang buruk. Burnout adalah kondisi stres kronis di mana seseorang merasa sangat lelah secara fisik, mental, dan emosional gara-gara pekerjaannya. Burnout ditandai dengan 3 hal. Pertama, karena kelelahan fisik, mereka yang mengalami burnout akan selalu merasa kekurangan energi dan merasa lelah sepanjang waktu. Dampak prokrastinasi akademik. Yang pertama, menurunnya prestasi. Tugas dan tanggung jawab yang tidak dikerjakan tentu saja akan merusak reputasimu sendiri, terutama pada penilaian sikap dan tanggung jawab dari guru dan teman. Selanjutnya, prokrastinasi adalah keputusan yang buruk. Waktu yang seharusnya bisa Ananda habiskan untuk memikirkan keputusan banyak terbuang karena prokrastinasi. Sehingga saat waktu pengambilan keputusan sudah dekat, Ananda akan merasa tertekan dan mengambilnya dengan terburu-buru. Tentu saja hal ini bukan hal yang bagus, bukan? Dampak berikutnya bisa menurunkan kepercayaan diri. Salah satu penyebab prokrastinasi adalah rendahnya kepercayaan diri untuk dapat menyelesaikan proyek atau pekerjaan dengan benar. Sayangnya, menunda pekerjaan hanya akan semakin membuatmu merasa rendah diri dan menambah keraguan. Kurang percaya diri dapat menghalangi kamu untuk menjadi sukses. Berikutnya, prokrastinasi akademik bisa mengakibatkan resiko kesehatan mental loh. Beberapa efek prokrastinasi adalah masalah kesehatan mental, seperti stres dan kecemasan. Apabila prokrastinasi menggiring kamu ke arah depresi, akan mempengaruhi area lainnya dalam hidupmu. Terlalu banyak prokrastinasi dalam mengerjakan suatu hal akan membuat stres, terutama jika melibatkan orang lain yang bisa saja terus menekanmu untuk menyelesaikan pekerjaan. Ketidakmampuan mengelola hati, ini juga salah satu dampak prokrastinasi akademik. Dr. Fuskia Sirois, profesor psikologi dari Universitas of Sheffield, menjelaskan bahwa orang-orang yang melakukan prokrastinasi kronis yang tidak rasional ini adalah karena ketidakmampuan dalam mengelola suasana hati yang buruk saat bekerja. Prokrastinasi menjadi cara seseorang mengatasi emosi serta suasana hati yang negatif karena tugas-tugas tertentu, misalnya kebosanan, kebencian, kecemasan, rasa tidak aman, frustasi, dan keraguan diri. Berikutnya, karena kurangnya motivasi. Dampak prokrastinasi akademik selanjutnya yaitu kurangnya motivasi. Kurangnya motivasi juga kerap dianggap sebagai salah satu penyebab seseorang menunda pekerjaan. Motivasi yang kurang biasanya dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti kelelahan, kurangnya energi, stres, kesulitan menemukan ide baru, hingga dikelilingi oleh lingkungan yang negatif. Bagaimana cara mengatasi perilaku prokrastinasi akademik?
Ananda yang mengalami perilaku prokrastinasi akademik bisa melakukan cara-cara berikut ini. Yang pertama, buatlah daftar tugas. Untuk membuat Ananda tetap berada di jalur yang benar, maka pembuatan daftar tugas ini sangat penting loh. Buatlah daftar tugas yang harus dikerjakan sehari sebelumnya. Beri pula tenggang waktu untuk setiap pekerjaan tersebut. Yang kedua, ambillah langkah kecil. Bagilah daftar tugas Ananda menjadi langkah-langkah kecil yang dapat diatur sehingga tugas tersebut tidak nampak terlalu berat. Yang ketiga, prioritaskan proyek atau tugas yang paling sulit terlebih dahulu. Cobalah menilai tugas atau proyek yang harus Ananda kerjakan di hari itu, lalu selesaikan tugas yang paling menantang dan paling membosankan di pagi hari. Dengan cara ini, Ananda tidak perlu khawatir terjebak dalam tugas tersebut sepanjang hari. Kita seringkali ingin menghindari pekerjaan yang sulit, namun alih-alih menghindarinya, lebih baik menyelesaikan lebih cepat daripada menundanya, bukan? Karena jika masalah atau tugas sulit sudah terselesaikan, tentu saja kita akan lebih ringan memikirkan petugas yang lainnya. Yang keempat, matikan notifikasi. Mematikan notifikasi atau handphone atau smartphone ini sangat penting. Kenapa? Karena biasanya notifikasi handphone itu akan mengganggu kita dalam mengerjakan tugas. Kurangi gangguan notifikasi tersebut yang dapat mendorong Ananda untuk menunda pekerjaan dengan cara mematikan notifikasi smartphone Ananda. Dengan begitu, Ananda bisa lebih fokus pada tugas yang sedang Ananda kerjakan. Yang kelima, berikan hadiah pada diri sendiri. Untuk memperbaiki kebiasaan menunda, kita harus memberikan otak kita apa yang disebut sebagai penawaran yang lebih baik. Salah satu cara dengan memberikan hadiah pada diri sendiri setiap kali Ananda berhasil menyelesaikan proyek dan tugas Ananda. Ananda bisa memberi reward pada diri dengan hal-hal yang dapat memotivasi Ananda. Yang keenam, bergaulah dengan orang yang menginspirasi kamu untuk aktif mengambil tindakan. Orang-orang inspiratif ini akan sedikit banyak mempengaruhi kita. Identifikasi teman atau kolega yang menurutmu dapat memberikan energi positif, lalu bergaulah dengan mereka. Jadikan mereka inspirasi dan pemacu semangat Ananda dalam bekerja. Yang terakhir, tentukan kembali tujuan Ananda selama ini. Jika selama ini Ananda terlalu sering melakukan prokrastinasi dalam pekerjaan atau tugas, mungkin ini mencerminkan adanya ketidakselarasan antara apa yang Ananda inginkan, apa yang menjadi tujuan-tujuan Ananda, dan apa yang sedang Ananda lakukan. Cobalah ambil rehat sejenak atau istirahat sejenak dari pekerjaan dan luangkan waktu untuk memikirkannya. Apa sih yang sebenarnya menjadi tujuan Ananda yang ingin Ananda capai? Dan cara apa yang harus Ananda lakukan untuk bisa sampai ke tujuan tersebut? Nah, jika itu bisa Ananda lakukan atau tujuan Ananda bisa kembali Ananda pikirkan, maka prokrastinasi pun akan bisa Ananda hindari. Demikianlah penjelasan terkait permasalahan perilaku prokrastinasi akademik dari Ibu. Tetaplah rajin menuntut ilmu dan selalu ingat pesan Ibu untuk senantiasa menjaga sopan santun, menjaga nama baik sekolah, dan menjaga nama baik keluarga kita semua. Terima kasih atas perhatian Ananda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.